Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan yang kita nantikan, bulan Ramadan yang kita harapkan kedatangannya, bulan Ramadan yang kita rindukan akan bersama kita. Tidak terasa hari ini sudah berlalu. Setiap perjalanan waktu akan menyisakan dua hal. Yang pertama adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, dan yang kedua adalah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga nilai yang kita perjuangkan selama kita menjalani ibadah Ramadan, yaitu yang pertama adalah nilai rahmat. Rahmat ini merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan rahmat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, mengatur, memberikan rizki dan manfaat kepada seluruh makhluk ciptaannya. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah mencatatkan dalam dirinya kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nilai rahmat ini semestinya harus kemudian terinternalisasi, menyatu dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Karena tidak ada artinya ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sementara perilaku kita itu jauh
dari sifat kasih sayang Allah, dari sifat kasih sayang kepada sesama. Ar-Rahimun yarhamuhumullahu irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama. Orang-orang penyayang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayangilah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi sayangi kita dan makhluk-makhluk yang ada di langit sana. Kita berharap dari rahmat yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, setelah ini tidak ada orang-orang yang teraniaya di sekitar kita. Tidak ada orang yang kelaparan karena keangkuhan dan kesombongan kita. Tidak ada orang yang terzalimi karena kesombongan dan keangkuhan kita. Maka jikalau setelah bulan Ramadan ini kita masih memiliki sifat angkuh, sifat acuh, sifat tidak menghormati, menyayangi orang lain, maka bisa dipastikan bahwa puasa yang kita lakukan selama sebulan ini tidak ada artinya. Ini nilai yang pertama yang harus kemudian tertanam dan kemudian bisa dirasakan oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu nilai ar-rahmah, nilai kasih sayang. Sidang Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai maghfirah. Allah sendiri Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Al-Afu. Para ulama membedakan makna Al-Ghafur dan Al-Afu. Al-Ghafur itu ketika dosa itu sudah kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu terhapus dari catatan amal kita. Akan tapi catatannya itu sendiri masih ada dalam amal kita. Sementara al-afu itu adalah ketika diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh catatannya juga akan terhapus. Sidang ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun banyak dosa kita, ya bena Adam, rajautani wa da'autani ala ma kana minka fala ubali. Wahai anak manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berharap, engkau berdoa meminta ampun kepadaku dengan dosa yang begitu banyak, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa peduli. Dan Allah Maha Pengampun. Nah, sifat pengampun ini harus juga tertanam dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apa susahnya kita memaafkan orang lain, padahal kita tidak pernah memberikan nikmat kepada orang yang bersalah kepada kita? Apa susahnya kita memaafkan orang lain, padahal hidupnya tidak pernah mungkin bagian daripada hidup kita, hanya dia memiliki sedikit kesalahan kepada diri kita. Maka oleh karena itu, kita harus memaafkan sebagai bukti bahwa kita telah menjalankan puasa Ramadan ini. Memaafkan tanpa syarat kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan, yang melakukan kedodoran kepada kita. Dan ini merupakan bagian daripada ciri-ciri orang yang muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah menahan marahnya dan kemudian memaafkan orang lain. Ketika kita mampu memaafkan orang lain, maka insya Allah hati kita ini akan bersih.
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan dan kemudian diberikan pernyataan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia min ahlil jannah. Sayati alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Datanglah kemudian seorang anak Ansar bergabung bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Nabi juga mengatakan sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Lusanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayati alaikum rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang datang adalah orang yang sama di hari yang pertama. Maka kemudian Abdullah ibnu Abbas merasa penasaran, amal apakah yang membuat sahabat ini diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian dia bertamu kepada sahabat tersebut selama kurang lebih 3 hari 3 malam untuk mencari tahu amal istimewa apakah yang ia lakukan sehingga dia dikatakan sebagai penghuni surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari kemudian dia tidak mendapatkan amal yang istimewa menurut beliau. Lalu kemudian dia menanyakan kepada sahabat tersebut, amal apakah yang engkau lakukan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau sebagai penghuni surga? Kemudian sahabat mengatakan, aku tidak memiliki amal yang spesial. Amalku itu adalah sesuai dengan engkau yang kau saksikan selama ini, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah Abdullah ibnu Abbas mendesak beliau, lalu kemudian beliau mengingat-ingat dan memberikan jawaban kepada Abdullah ibnu Abbas bahwa ketika beliau ingin tidur, sebelum tidur beliau selalu melepaskan semua rasa permusuhan, memaafkan semua orang yang bersalah kepadanya tanpa orang itu meminta maaf, sehingga dia tidur dalam keadaan hati yang bersih dari prasangka, dari dosa, dari beban dosa orang lain kepadanya. Itu yang disebut dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat anak keturunan, begitu juga harta benda, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang bersih. Maka bulan Ramadan ini semestinya lah kemudian mengukir dalam hati kita sifat pemaaf, sifat pengampun. Bagi orang yang tidak mau memaafkan saudara-saudaranya, maka tidak ada baginya pahala puasa. Ini nilai yang kedua. Nilai yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Itqum minan nar ini kita harus menjauhi segala hal yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Di antaranya adalah tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam, berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami penuhkan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Sifat mereka itu, mereka punya hati tapi tidak mau memahami kebenaran. Mereka memiliki telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka memiliki mata tapi tidak mau melihat kebenaran itu. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan inilah orang-orang yang akan menyesal nanti, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Mulk, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mendengarkan nasihat-nasihat itu, mengikuti nasihat-nasihat itu, maka kami tidak termasuk orang-orang yang berada di dalam neraka sa'ir. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, dalam perilaku usaha kita, kita harus menjauhi sifat mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Ketika mereka mengambil timbangan dan takaran dari orang lain, mereka sempurnakan. Tapi ketika mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kita harus menjauhi perilaku mengurangi timbangan dan takaran, atau kemudian mengurangi upah orang yang memang berhak mendapatkan upah, atau kemudian mengurangi pekerjaan yang semestinya yang harus kita kerjakan dari upah yang kita terima. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi sifat para pencela, para pencemooh, para penghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi orang-orang yang suka menghujat, yang suka meremehkan orang lain, yang suka menghinakan orang lain, yang pekerjaannya sehari-hari hanya mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya saja. Ini yang ketiga, yang perilaku yang harus kita jauhi sehingga kita terbebas dari api neraka. Kemudian perilaku yang ketiga, yang keempat adalah perilaku orang-orang yang lalai dari sholatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Menjauh perilaku orang-orang yang lalai di dalam sholat. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya, dia lebih mengutamakan hal yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa usianya itu masih panjang sehingga dia mengundur-undur sholat yang semestinya yang harus dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah perilaku orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Sifat munafik sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah tiga. Pertama, ketika dia berkata-kata dia bohong. Kalau dia bercerita dia berbohong. Banyak mengarang-arang cerita, tidak berbicara tentang fakta. Nabi SAW memang sering bercanda, tapi beliau bercanda dengan fakta, dengan tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua adalah perilaku orang-orang munafik adalah ketika dia dipercaya, dia khianati kepercayaan tersebut. Dia tidak jalankan amanat yang diberikan kepadanya dengan baik. Dia mencari hal-hal yang di lain pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amanat yang diembannya. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji dia ingkari janjinya. Betapa banyak janji-janji yang sudah kita ingkari. Betapa banyak harapan-harapan kepada orang, harapan-harapan yang kita berikan kepada orang lain yang kita ingkari. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ketika kita setelah selesai dari bulan Ramadan ini, nilai idkum minan nar ini kita jalankan dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa? Sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Kalau kita tidak bisa terbebas dari api neraka, artinya adalah kita tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang faizun. Kullu nafsin za'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, zuziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kesuksesan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.